Ya, dalam beberapa waktu terakhir, Presiden Amerika Serikat Donald Trump terlihat percaya diri gencatan senjata akan terwujud pada pekan ini di Gaza, Palestina. Namun setelah bertemu Zionis Netanyahu, pernyataan Trump ini tidak seperti sebelumnya, sebab tidak lagi menyatakan secara lugas kapan gencatan senjata ini akan terwujud. Terlebih Zionis Netanyahu kembali bicara soal siasat jahatnya mencaplok wilayah Gaza dan mengusir paksa warga Palestina di Gaza. Kami akan membahasnya bersama dengan analis Timur Tengah Faisal Asegaf. Mas Faisal, selamat malam. Selamat malam, Mas. Ya, Apa Mas kabar? Faisal, menurut Anda, apakah Zionis Israel ini sedang buying time ya, atau mengulur-ngulur tercapainya kesepakatan gencatan senjata untuk mewujudkan siasat Zionis Netanyahu yang kita tahu hendak mengusir paksa warga Palestina dari Gaza? Ya, memang skenarionya itu kalau kita lihat bagaimana ke depannya ini Gaza ini setelah perang Gaza itu skenario pertama adalah kembali ke status quo, yakni pasukan Israel mundur, agresi dihentikan, terus Hamas tetap berkuasa di Gaza. Karena kita tahu ini adalah perang paling lama. Ini sudah 21 bulan dan sampai sekarang 3 tujuan yang ditetapkan Netanyahu, yakni menghabisi Hamas, Jihad Islam dan milisi lainnya di Gaza gagal, kemudian membebaskan sandera juga tidak berhasil, lalu mendemilitarisasi Gaza juga tidak mampu. Jadi saya kira itu skenario pertama. Jadi Israel akan menyerah dengan sendirinya karena tidak mampu mencapai 3 tujuannya. Kalau dilihat gencatan senjata, terus skenario kedua itu adalah tercapainya gencatan senjata yang merupakan jeda perang. Skenario gencatan senjata ini sebenarnya adalah untuk kepentingan pembebasan sandera. Karena kita tahu sejak perang 7 Oktober 2023 ini meletup, itu tidak ada satupun operasi militer Israel yang mampu membebaskan sandera. Hanya ada sekali kalau tidak salah itu bisa menemukan 6 mayat sandera yang tewas akibat pengeboman Israel sendiri. Bukan oleh akibat Hamas atau Jihad Islam yang menawan mereka. Nah, kalau gencatan senjata ini tercapai, ya kita bisa lihat dari 4 perang sebelumnya jaraknya tidak pernah jauh. Perang terakhir itu 2021, Mei 2021 sampai Oktober 2023, artinya 2 tahun. Nah, jeda 2 tahun ini bisa dilakukan, bisa menjadi konsolidasi buat Hamas maupun Israel. Yang jelas perang akan kembali meletup karena khususnya sejak serangan 7 Oktober 2023 yang dilakukan Hamas ke wilayah selatan Israel, sehingga bisa membunuh sekitar 1.200 dan menawan lebih 250 orang, terutama warga Israel, baik sipil maupun tentaranya. Itu sudah mengubah cara pandang baik Hamas, baik pejuang Palestina lainnya maupun Israel. Bagi Hamas maupun Jihad Islam, ya mereka akan melanjutkan perang ini karena ya ternyata Israel tidak sekuat seperti gembar-gembor atau keyakinan banyak pihak, baik secara intelijen maupun militer. Nah, kedua bagi Israel, sebaliknya bagi Israel, Israel akan menganggap bahwa selama masih ada Hamas di Gaza, selama masih ada Jihad Islam, selama masih ada milisi di Gaza, artinya eksistensi dan keamanan Israel akan terganggu. Nah, kemudian perang ini sangat penting bagi Hamas. Kenapa? Kita tahu sebelum perang orang tidak banyak berbicara tentang Palestina karena kita tahu kita 2020 sampai 2022 dunia menghadapi masalah yang menyita perhatian global, yakni pandemi COVID-19. Jadi tidak ada yang berbicara Palestina. Nah, perang ini boleh dibilang menjadi PR, menjadi kampanye supaya orang kembali fokus terhadap masalah Palestina. Sebelum perang Oktober 2023 ini meletup, ini kan tidak ada orang yang berbicara tentang bagaimana nasib bangsa Palestina. Jangankan berbicara tentang kemerdekaan, bagaimana tentang blokade yang diterapkan oleh Israel di Gaza sejak Juni 2007, bagaimana tentang tembok pemisah seperti tembok Berlin masih berdiri, itu tidak ada yang berbicara itu. Jadi perang ini penting, pertama ya itu untuk menyita perhatian dunia, terus juga makin membuktikan bahwa Amerika dan sekutunya menerapkan standar ganda dalam pelaksanaan piagam PBB, hukum internasional maupun HAM. Terus juga makin membuktikan bahwa ya Israel itu adalah negara yang memang bengis, biadab dan kejam. Ya, Mas Faisal, bagaimana dengan Menteri Ekstremis Zionis Itamar Ben-Gvir ya yang mendesak Netanyahu menghentikan negosiasi gencatan senjata karena banyaknya tentara Zionis yang tewas karena perlawanan Hamas. Nah, apa ini juga menjadi skenario untuk mengulur waktu, Mas Faisal? Kalau kita lihat pada gencatan senjata kedua Januari 2019, karena sebelumnya kan November 2023, itu Itamar Ben-Gvir mundur.
dari koalisi dan itu bisa mengancam pemerintahan Netanyahu. Saya yakin kalau misalkan ancaman ini dilakukan kembali, terus juga Smotrich ikut juga keluar dari pemerintahan, maka pemerintahan Netanyahu ya akan bubar. Netanyahu akan jatuh dari kursinya sebagai perdana menteri. Nah, ini yang tidak diinginkan Netanyahu karena perang ini juga bagian dari menjaga karir politik Netanyahu sebagai perdana menteri. Kita tahu Netanyahu sedang menghadapi kasus korupsi ada 4, termasuk 2 kasus suap yang melibatkan 2 staf pribadinya. Makanya sebelumnya Netanyahu sudah meminta pengadilan menunda pemberian kesaksian oleh Netanyahu dalam kasus suap 2 stafnya itu yang memperoleh uang dari Qatar. Nah, ini jadi ini memang dilema buat Netanyahu. Kalau misalkan dia nekat tetap mencapai gencatan senjata dengan Hamas, artinya pemerintahannya, dirinya akan terancam terdongkel dari kursi perdana menteri karena desakan di dalam negeri pun baik oleh masyarakatnya maupun elit-elit yang merasa perang ini sudah membuat Israel rusak, membuat warga Israel merasa ketakutan, horor, terus terjadi eksodus di mana-mana, ya harus segera dihentikan. Saya kira Netanyahu akan mengambil langkah yang kedua, yakni tidak akan sampai pada gencatan senjata, tapi akan terus melanjutkan perang ya dengan 3 tujuannya tadi yang sampai sekarang belum tercapai selama 21 bulan. Ya, Mas Faisal, seberapa besar peran Amerika Serikat memuluskan rencana kejahatan Netanyahu untuk mengusir paksa warga Gaza? Karena sebelumnya Trump juga mengungkapkan ya soal pembangunan properti di Gaza dan kemudian pengusiran paksa terhadap warga Gaza. Ya, ada 4 faktor yang membuat bahwa ide ini tidak akan mungkin berhasil. Yang pertama, secara normatif hukum internasional melarang ini, dan itu termasuk genosida, pelanggaran hukum internasional, pelanggaran HAM karena mengusir orang. Yang kedua, saya yakin rakyat Palestina di Gaza tidak akan bersedia meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan kenangannya, apalagi mereka sudah kehilangan segalanya, keluarganya, harta bendanya dan kenangannya. Saya pernah semasa saya di Gaza 2012 itu saya melihat ya mental orang Palestina ini kuat-kuat. Mereka walaupun di situasi tersulit, setahu saya dan mungkin banyak orang belum pernah mendengar ada tiba-tiba warga Palestina stres bunuh diri karena stres perang. Sebaliknya tentara Israel banyak yang melakukan bunuh diri. Kita tahu kemarin beberapa hari lalu ada tentara cadangan Daniel Edri karena stres melihat horor perang di Gaza, ya dia akhirnya bunuh diri. Itu faktor pertama. Yang kedua ya dua faktor tadi. Faktor ketiga ya tentu saja Hamas dan milisi lainnya tidak akan membiarkan Israel mengusir paksa rakyat Palestina, karena kita tahu bangsa Palestina pernah mengalami pengusiran paksa menjelang berdirinya Israel pada 48, yakni dengan nama peristiwa Nakbah. Waktu itu 750.000 warga Palestina akhirnya mengungsi ke Jordan, ke Lebanon, ke Suriah. Nah, terus juga faktor lainnya adalah resistensi dari negara-negara. Jadi tidak akan ada negara yang mau, terutama negara yang masih menghormati piagam PBB, prinsip hukum internasional, tidak akan ada yang mau menerima. Selain juga masalah beban anggaran, terus resistensi dalam negeri. Mesir dan Yordania sebagai negara tetangga juga tetangga Palestina juga sudah menyatakan mereka menolak ide pengosongan Gaza. Nah, ini kubu Trump ini kan mengklaim pembahasan negosiasi gencatan senjata ini mulai mengerucut ya. Sedangkan kelompok kemerdekaan Hamas ini membantahnya karena Israel masih menolak untuk menarik mundur pasukannya dan kemudian menghentikan agresinya. Nah, Mas Faisal, apa yang sebenarnya tengah terjadi dalam proses negosiasi ini? Ya, kalau lihat dari proses negosiasi yang alot ini menunjukkan sebenarnya Hamas itu berada di atas angin karena Hamas masih bisa bertahan. Bisa dibayangkan sebuah milisi atau beberapa milisi bersama Jihad Islam, terus Brigade Mujahidin, ada sekitar 8 milisi yang berperang melawan Israel di Gaza. Itu mereka bisa bertahan melawan negara superior. Israel tidak berperang sendiri. Israel mendapat bantuan dari Amerika, ekonomi, politik, militer, kemudian juga bantuan dari Jerman, bantuan dari Inggris, dan mereka bisa bertahan selama 21 bulan. Itu menunjukkan ya mereka lah sekarang berada di atas angin, dan Israel lah sebenarnya yang perlu gencatan senjata karena untuk mewujudkan salah satu tujuan perang yang selama ini gagal dicapai Netanyahu, yaitu untuk membebaskan sandera. Nah, makanya Hamas tetap berkukuh pada 4 tuntutan. Yang pertama adalah menghentikan semua agresi, kemudian juga penarikan semua pasukan Israel dari Gaza. Yang ketiga adalah
membuka seluas-luasnya akses bantuan kemanusiaan karena ini sudah sangat darurat di Gaza. Kemudian yang terakhir, nah ini yang selama ini dunia juga lupa sebelum perang Gaza, ya ini mencabut blokade terhadap Gaza. Nah ini yang Israel tidak mau. Kalau kita lihat sejarahnya mundur ke belakang, Netanyahu adalah orang yang menolak keputusan Perdana Menteri Ariel Sharon. Waktu itu ada voting di Knesset, parlemen Israel. Netanyahu termasuk yang menolak untuk Israel mundur dari Gaza yang dikuasai sejak 1967. Oke, baik Mas Faisal, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam.